diberi dari Ibu kita bisa pahami. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Ronaldo sudah memimpin doa pada siang hari ini ya. Ibu absen dulu nih yang hadir pada kelas kita siang ini dari Nimas hadir? Hadir Bu. Delia? Hadir. Rui? Nggak hadir Bu. Kenapa? Sakit. Oh sakit. Iya. Sakit izin ya berarti ya. Oke. Leo? Hai Bu. Desma? Hadir Bu. Aru? Hadir. Ajeng? Hadir Bu. Mas Nanda? Hadir. Cahyani? Nani? Saya Bu. Ronald? Dwi? Hadir Bu. Yus? Esti? Sudah hadir. Iya juga. Mana Esti? Syuting. Oh syuting. Oke. Dia sengaja Bu. Dia Bu, jadi nemani Bu Pak. Oh iya. Siapa mereka? Oke. Besoknya 2 klub ya? Iya. Oke. Siapa mereka? Berarti yang masuk pada kelas hari ini semuanya sehat? Sehat. Oke, good. Sehat secara jasmani dan juga rohani? Ya. Oke. Jadi tadi habis pelajarannya siapa ini kalian? Dewi. Oh, Bu Dewi. Oke. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang, ada yang tahu nggak membahas tentang apa Ibu? Nggak tahu Nggak Bu. tahu. Materi kemarin aja deh. Kalian masih ingat nggak materi yang kemarin? Lupa Bu. Masa lupa sih? Kan 2 minggu libur Bu. Oh 2 minggu libur ya? Iya. Ingat-ingat lagi tentang sifat-sifat keagungan Tuhan. Oke, jadi hari ini Ibu akan membahas tentang, Ibu colokin dulu ya. Iya Bu. Kelihatan nggak? Jejer. Nah, ini dia tentang menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi sebelum kita masuk lagi nih, Ibu pengen kalian tuh benar-benar hadir di dalam kelas ini. Jangan cuma kok jasmaninya doang, tetapi dari pikiran hati kalian itu masuk ke dalam kelas ini. Jadi Ibu minta tolong buat kalian sikap duduk yang tenang, sopan, rileks. Nanti Ibu akan bimbing ya. Kalian pejamkan mata kalian. Sekarang kalian pilihkan di dalam hati kalian aja ya. Jadi Ibu yang akan memimpin kalian. Tuhan hadir dalam hidupku. Aku bersyukur atas napas ini. Aku terbuka untuk belajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Silakan buka kembali mata kalian. Renungkan, refleksikan kalian sudah hadir di dalam kelas ini, oke? Oke. Jadi sebelum ke materi yang selanjutnya, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari kalian ada yang tahu nggak apa arti menyembah? Berdoa. Berdoa, betul. Yang lain? Sembahyang, mengucap syukur, ibadah, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, semuanya betul tadi. Tangan dulu. Jadi betul ya. Menyembah itu berasal dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu menyembah. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu menyembah. Terus nih, kalau kita sebagai manusia kenapa harus menyembah kepada Tuhan? Padahal Tuhan nggak butuhin kita. Tapi kita butuh Tuhan. Ada yang lain? Percaya yang lain? Kenapa kita perlu menyembah ke Tuhan? Padahal Tuhan nggak butuh kita. Untuk mengabulkan doa kita, Bu. Betul. Tadi jawaban dari teman-teman kalian semua betul ya. Semangat lagi dong. Jadi benar. Kenapa sih manusia itu perlu menyembah kepada Tuhan? Karena kita itu butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi misalnya kalau kita lagi ada kesusahan ataupun apa, kita berdoa ke Tuhan, bisa jadi Tuhan mengabulkan doa dari kita. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, dengan adanya tadi, Ibu harap kalian bisa memahami apa itu menyembah, terus menguraikan bagaimana tata cara menyembah lah di masing-masing penghayat. Kalian kan berbeda-beda di sini. Juga
juga nanti bisa mempraktekkan dan merayakan perbedaan manembah bersama teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau tadi kan makna manembah secara umumnya ya. Kalau makna manembah dalam kepercayaan itu apa? Makna manembah dalam kepercayaan itu menyembah dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan, dilakukan dalam berbagai cara oleh penghayat. Tapi tujuannya tahu nggak apa tujuannya? Terus? Oke. Ada apa Arul? Agar kita bisa sehat. Betul, semuanya betul ya. Manembah itu tujuannya untuk kebaikan. Jadi manembah itu bukan cuma berdoa saja, tetapi misalnya kita manembah kepada orang tua itu bisa disebut manembah, berbuat baik kepada orang tua bisa disebut manembah. Terus misalnya kita bersyukur atas makanan yang kita dapat pada hari ini juga bisa disebut dengan manembah. Oke. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh kepercayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dari Kapribaden. Di sini ada yang dari Kapribaden nggak? Ada. Siapa? Ada. Oke, teman-teman pada kenal semua ini ya. Benar dong. Oke. Jadi di situ Kapribaden itu asalnya dari Pulau Jawa. Oke. Di situ di dalamnya itu mengajarkan tentang pentingnya peduli terhadap orang kecil. Ada yang tahu nggak Kapribaden itu ajaran dari siapa? Yang Kapribaden tahu nggak? Atau yang mungkin dari lain Kapribaden tahu? Ajaran dari Kapribaden. Tahu. Dari siapa? Ramo M. Sumono. Oke, betul. 30 nggak ada tahu karena dia dari Kapribaden. Nah, yang kedua ini dari Parmalim. Sumatera ada yang dari Parmalim? Ada. Nah, dari Parmalim itu ada yang namanya manembahnya kepada Debata mulai jadi Namboron. Di sini aku cuma kasih contoh 4 aja yang nggak usah banyak-banyak ya. Terus yang ketiga itu ada dari Dayak Kaharingan atau dari Kalimantan. Ada istilah yang bunyinya Adil Kakalino, Baju Ramin Kak Sarga, Baseng Kak Kajubata. Ada yang tahu nggak artinya apa? Enggak. Nggak tahu? Jadi ibu kasih tahu ya, dari buku yang ibu baca itu artinya menjelaskan nilai keadilan kepada semuanya tanpa adanya diskriminasi. Tuh. Terus ada juga kepercayaan dari Ramai Minahasa Sulawesi, penghormatan leluhur berdasarkan kesepakatan Watu Wina Wetengan. Apa yang kalian tahu tentang Watu Wina Wetengan? Mungkin bagi kalian asing ya? Iya, asing kan? Jadi Watu Wina Wetengan itu mengandung makna mendalam tentang ketergantungan manusia juga kepada Tuhan, memohon berkat, terus umur panjang dan kesejahteraan. Jadi intinya ya semua penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia itu intinya untuk kebaikan, cuma caranya aja yang berbeda. Nah, sekarang ibu minta tolong nih buat anak-anak ibu nih kan, semuanya kan dari berbagai penghayat yang ada di Indonesia. Ibu minta tolong secara sukarela perwakilan dari paguyuban penghayat masing-masing untuk bisa mempraktikkan tata cara manembah sesuai dengan ajarannya selama 1 menit aja. Ada yang mau maju ke depan menjelaskan ini loh tata cara manembah dalam penghayatku gitu. Ayo, ada perwakilan. Oke, siapa? Leo. Oke, Leo. Dari Parmalim Kotanya Bu. Oke, dari Parmalim. Ada lagi yang mau? Ini kan di sini bukan cuma dari Parmalim kan? Ada yang dari apa aja? Kan kalau kalian benar-benar tahu temannya ini ada berapa penghayat di sini? Nah, boleh
Dari siapa? Ronald. Oke, kita yang teman-teman lainnya harus diperhatikan ya, nanti ya diperhatikan kalau temannya sedang presentasi di depan. Izinnya teman-teman, saya akan memperkenalkan dari ajaran bagaimana saya itu cara menyembahnya itu bagaimana. Ini cari dulu, bisa Bu? Oh boleh, terserah mau prakteknya seperti apa. Kalau kami bagi laki-laki itu kakinya bersila, jadi tangan itu begini. Kami agak nunduk dikit, terus nanti kami akan mengucap doa di dalam hati ataupun bisa mengucapkan langsung dari mulut. Oke. Udah, kita Udah, aja itu semua. aja. Beri tepuk tangan dong. Oke, boleh dari Ronald tadi dari apa ya? Saya dari Paguyuban Golongan Sekolah Batak, Perbaringin Mani Marsada. Dari mana itu? Sumatera? Dari Sumatera Utara. Oke, sekarang boleh dari Arum. Aku dari Paguyuban Budaya Bangsa yang dari Jawa ya. Boleh duduk gini Bu? Boleh banget loh. Oh, bersila. Ya, duduknya pakai kita bersila tapi kakinya di depan, kaki Oh. kanan di depan. Tangannya seperti ini. Terus? Terus kita merem gitu. Terus? Ya kita melakukannya meditasi. Oh, meditasi gitu. Oke. Selama berapa menit? Mungkin maksimal 5 menit sampai 10 menit. Oke, sudah. Berarti cewek cowok sama seperti itu. Sama saja. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada Arum. Oke, yang terakhir ini dari Leo. Leo. Dari apa ini? Saya dari Parmalim Bu, dari Sumatera Utara. Oke, gimana cara berdoanya? Sarung bersila, terus laki-laki pakai sarung Sarung. dan ulus. Oh, ulos, kain Iya. khas dari Batak. Sarung Iya. juga Bu, sarung juga. Sarungnya sarung biasa. Iya, sarung. Oh, terus? Sama ulus. Terus kalau untuk orang tua dia akan pakai sorban putih, sarung putih. Terus kalau untuk cewek yang sudah menikah pakai kebaya. Oh, gitu. Tapi kalau yang belum menikah gimana? Bebas Bu. Oh, bebas. Kebaya bisa atau baju biasa beda. Terus kami lanjut. kalau ibadah yang akan mimpin adalah namanya pelukumuan Bu. Ya, pelukumuan yang akan memimpin ibadah. Terus kami bersila ikuti apa yang diapakan oleh lukumuannya. Biasanya kan gini Bu, tangan tidak boleh di sini, Oh, tidak boleh menyentuh. tidak boleh. Itu baiknya. Tegak. Ya, harus gini. Terus Terus baca doa terus selesai gitu. Selesai. Oke, terima kasih Leo. Beri tepuk tangan. Kembali ke rumah masing-masing ya. Oke, jadi dari tadi kita melihat nih teman-teman kita mempraktekkan cara menyembah sesuai dengan penghayatnya masing-masing. Nah, dari tadi teman-teman kita mempraktekkan apa yang didapat, bahwa kepercayaan kita itu kan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tindakan kita yang seharusnya itu ketika misalnya di semua tempat ibadah itu kan penting dan suci, kita harus saling wajib menghormati. Misalnya kita kalau di masjid itu kan ada namanya batas suci. Batas suci itu kan tidak boleh sembarangan orang masuk ke situ. Jadi kita harus menghormati, menghargai. Terus walaupun berbeda, semua agama kepercayaan itu mengajarkan kebaikan. Terus kita juga harus saling menghargai dan tidak mengejek agama atau kepercayaan teman-teman lain. Terus nih, bagaimana dengan pengalaman kalian? Ini kan tadi secara penghayat. Bagaimana dengan yang di luar penghayat? Misalnya dengan agama. Ada yang mau cerita nggak? Berbagi pengalaman ketika kalian dengan teman-teman berbagai lintas agama dan kepercayaan. Ada Bu, boleh Bu. Boleh maju aja sini ya, kita persilahkan. Oke, ini dari siapa? Saya Gilia Bu. Gilia. Oke, boleh cerita ya teman-teman ya. Kita simak ceritanya dari Gilia. Jadi teman-teman beberapa minggu yang lalu lebih tepatnya saya itu ikut acara pelita. Jadi pelita itu persaudaraan lintas agama dan kepercayaan. Nah, nama acaranya itu Pondok Damai. Jadi di Pondok Damai kita itu ketemu sama berapa? 6 agama, terus satu lagi kepercayaan yaitu kita. Nah, dari 6 agama ini
baik-baik, terus habis itu kita juga kunjungan ke tempat ibadah kayak vihara sama gereja kemarin itu. Dan di sana kita itu waktu di vihara itu ya kan, kalau di gereja kan waktu itu nggak ada yang sembahyang, tapi waktu di vihara itu ada yang sembahyang. Jadi kita saling mengingatkan untuk yang tenang ya, ada yang sembahyang gitu. Terus habis itu mereka semua baik-baik sih, kayak peduli gitu loh. Ada yang butuh dibantu ya dibantu, bisa ini ya dilakuin bareng-bareng gitu. Terus saling menghargai dan tidak mengejek agama atau kepercayaan. Kemarin itu ada sesi cerita-cerita teman-teman. Nah tapi kalau dilihat-lihat itu banyak cerita-cerita itu kayak ejek-ejekan tapi sebenarnya bercanda. Jadi mereka itu sebenarnya saling menghargai satu sama lain. Jadi kalau di tempat waktu pondok damai kita nggak pernah ejek-ejekan, tapi mereka itu cerita kita pernah ejek-ejekan sama teman, cuman konsepnya itu bercanda. Itu aja Bu yang diceritain. Boleh tepuk tangan dong. Nah, jadi dari situ tadi kan kita mendapat manfaat dengan adanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbasis dengan lintas agama dan juga kepercayaan. Mungkin dari teman-teman lah boleh ikut-ikut kegiatan yang tadi diceritakan sama teman kita Hilya ataupun yang lainnya. Dari situ kita dapat. Nah, betul apa tadi yang dikatakan oleh Hilya ya, ketika teman beribadah itu kita seharusnya sikapnya diam dan juga tenang. Terus setiap agama kan punya cara beribadahnya berbeda, kita harus menghormati. Terus berteman itu dengan semua orang walaupun agamanya berbeda. Mungkin dari kalian dulu pernah dijauhi sama teman yang berbeda agama? Ada yang pernah? Pernah. Terus sikap kalian gimana? Tetap membaiki dia. Wih, sudah ulangan bagus ya, tidak sama seperti itu. Jadi apa sih yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Iya betul, kita tahu ya bahwa setiap agama itu punya tempat ibadah dan cara beribadah yang berbeda. Namun kita harus tetap menghormati serta bersikap baik kepada semua teman. Jadi dari pembelajaran ini, kalau ibu cuma ngomong di sini doang, kalian mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Maka dari itu ibu buat yang namanya pohon refleksi. Jadi pohon refleksi ini nanti akan diisi oleh kata-kata dari kalian masing-masing murid ya. Nanti bisa menuliskan di notes ini dan juga ditempelkan di sini. Misalnya dari pembelajaran ini aku tahu banyak tata cara beribadah teman-temanku atau seperti yang lainnya. Cukup satu kalimat aja ya, ibu balikan ya. Ada yang mau bantu ibu untuk membagikan ini? Ini kok saya membantu kok. Boleh. Oh, mau warna apa emang? Langsung seperti ini ya. Iya, langsung ngerjain sampai dapet. Semua orang. Kuning Bu. Ya, terserah mau kalimatnya apa, yang penting bukan terserah, tapi kalian dari pembelajaran ini mengerti apa aja gitu ya. Kasih Bu. Iya. Enggak masuk kok minta. Ini Bu, tanya Bu. Oh, boleh. Masa nggak masuk ya Bu? Bikin aja. Ada main itu. Satu kalimat Bu. Kalimatnya terserah, tapi yang penting apa yang kalian pahami dari pembelajaran yang udah ibu jelasin tadi. Oke, terima kasih. Iya, satu kalimat aja sih. Yang udah boleh mau maju atau ibu yang keliling. Maju aja ya. Oke. Ayo maju satu-satu. Nanti bisa ditempel di. Oke. Mau dikasih nama pun boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Apa yang kalian tadi? Oke, boleh ditaruh di depan sini. Nanti bisa berdua ya. Iya, nanti buatnya dapat banyak ini. Baikkan. Iya, dibagikan dong. Aku harus lakukan ya toh. Kembali kamu nulisnya, nah.
Balik lagi. Ganti. Pede banget. Ini gini atau gini tuh? Terserah mau gimana ya. Lemnya di dalam. Iya. Lainnya di sini. Tapi ya di dalam. Oh, di termal lainnya. Iya. Bagi kan yang Ada kembali jalannya. Ada yang belum? Nani siapa? Sandra, Lius belum, Bu. Ayo, waktunya kita selesai jam berapa ini ya? Ada jamnya. Aduh, ini jam Kurang bisa selesai, Bu. Sudah selesai ya? Kalian lagi ya? Oke. Tunggu, Bu. Sabar. Yang belum lagi siapa? Yus belum. Ini nanti rahasia gini ya jadi kembali. Oh. Kembali. Tadi Ibu emang mohon maaf ya nggak bilang sama anak-anak untuk klaimnya itu berada di sini. Udah. Oke, ditempel terserah mau di mana aja. Awas. Oke. Kok ini kosong? Ini ada di dalamnya nak. Rahasia. Rahasia. Hanya yang bisa melihat ini. Mata batin. Oke, terima kasih ya anak-anak. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kita. Jadi dengan ini kalian tidak hanya mencatat, tapi kalian juga bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, karena ibu tadi belum memberikan tugas kepada kalian, jadi ada PR buat kalian. Kalian buka buku halaman 89 ya. Itu ada tugas pilihan ganda 10, nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita akan bahas soal dan juga jawaban dari persoalan tadi. Oke? Sop. Bisa dipahami? Ada yang pengen ditanyain dulu sebelum Ibu menyelesaikan kelas ini? Ya? Oke, karena tadi kita yang sini harap tenang ya. Karena kita sudah mau selesai dengan kelas ini, alangkah baiknya ketika tadi dibuka kita tutupnya juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Atau Dosma? Oke, dipimpin Dosma. Yuk kita sikap tenang semuanya, kita doa. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermakna untuk kehidupan kita secara mental. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dosma.